Halo teman-teman, kembali bersama dengan saya Dr. JJ di seputar jantung. Dan di edisi video kali ini spesial kita akan ngobrol-ngobrol soal minyak goreng. Nah ini saya yakin banyak teman-teman khususnya ibu-ibu ini suka tanya-tanya masalah minyak goreng. Apa yang sehat, apa makin bening makin sehat, kenapa kalau digoreng berulang-ulang minyak itu jadi berbahaya dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya soal minyak goreng. Dan hari ini teman-teman saya ditemani oleh seorang narasumber yang khusus, yaitu seorang yang sudah berkecimpung di industri minyak goreng selama bertahun-tahun. Bapak Jovian Jevon Mainardo, seorang bachelor dalam bidang chemical engineering, yang biasa disapa Pak Jovi. Halo Pak Jovi. Halo, Dokter Jajan. Ya, selamat datang di seputar jantung. Ya, Thank you ya udah meluangkan waktu. terima kasih. Oke, Pak Jovi ini teman-teman bukan dokter ya. Kali ini kita narasumbernya bukan dokter, tapi seorang yang sudah berkecimpung di dunia industri minyak goreng ya. Betul, minyak Udah goreng. berapa lama ini? Ya, sudah hampir 10 tahun. Hampir 10 Iya. tahun. Tadi gelarnya itu chemical engineering. Itu Iya. apa itu? Di mana juga sekolahnya tuh? Ya, jadi chemical engineering ya kalau kita sebut dalam bahasa Indonesia itu adalah teknik kimia. Teknik Gitu. kimia. Iya, Oke. jadi yang kita lakukan adalah sebenarnya bukan kimianya yang banyak tapi fisikanya. Gitu. Bagaimana kita bisa memodifikasi, mengalter proses ya dari bahan kimiawi supaya dari barang yang tidak bernilai atau nilainya kurang menjadi bernilai, jadi memberi nilai tambah. Ya, dan kebetulan saya mengambil studinya di Malaysia. Ya. Oke, iya. Jadi ini memang bidangnya ngurusin minyak goreng itu ya? Sesuai dengan bidang itu? Ya, jadi sampai saat ini kebetulan masih on track nih. Oh, Ya, gitu. jadi antara yang dipelajari di kuliah dengan pekerjaan itu masih sinergi. Sesuai ya? Itu sesuai sekali, betul. Oke. Ya. Nah ini di seputar jantung ini, audiens atau follower yang suka nonton ini, kebetulan belakangan saya suka banyak bahas soal lemak dan tentu juga soal minyak goreng ini ya. Nah ini saya kira Pak Jovi orang yang tepat untuk kita ngobrol-ngobrol soal minyak goreng. Tentu bukan dari segi terlalu soal medisnya, tapi mungkin dari segi produksinya, perbedaan satu dengan yang lain, minyak yang satu dengan yang lain, supaya kita bisa paham ya dari situ ya. Ya, betul, Ya, boleh. Nanti cocok kita ya, bisa ini lihat bidangnya Pak Jovi itu ya. behind the scene-nya lah ya, bagaimana bisa jadi minyak goreng yang siap dipakai lah. Nah, Ya, itu bisa ya. nanti kita coba spill sedikit-sedikit lah. Gitu. Nah saya sendiri juga sering bertanya-tanya tuh minyak goreng itu sebetulnya ada dari jenis apa aja sumber bahan bakunya minyak goreng itu? Apa dari buah, apa dari biji, apa dari apa aja itu? Ya, oke. Jadi kalau minyak itu ya, kita bicara minyak itu sangat banyak sekali sumbernya ya. Jadi bisa dari binatang, animals ya. Binatang juga bisa. Betul, bisa juga dari tumbuh-tumbuhan atau biasa kita bilang vegetable. Vegetable Nah, oil ya. bedanya apa? Ya kalau dari binatang itu biasanya cenderung dia padat di suhu ruang, makanya kita sebutnya lemak. Gitu. Nah, lemak ini bisa lemak dari babi, ya, bisa juga dari sapi dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ada nggak dari binatang itu yang cair? Ada ya, yang kita kenal dengan fish oil atau minyak ikan. Oh minyak ikan. Ya, Oh tadi ada fat, ada oil ya, beda ya itu ya? betul. Ya, jadi sebetulnya secara struktur itu dia sama, yaitu trigliserid ya atau trigliserida. Jadi yang membedakan antara oil dan fats atau minyak dan lemak itu hanya formnya atau bentuknya dia di suhu ruang gitu. Dimana kalau lemak itu dia cenderung padat ya. Kalau minyak dia cenderung cair gitu. Nah ya, jadi kalau kita bicara minyak dari tumbuhan ya itu banyak sekali sumbernya ya. Jadi kita ada mengkategorikan ya sebagai minyak seed atau biji-bijian. Dari biji-bijian. Ya, contohnya misalkan soybean. Ya, soybean ini kacang kedelai ya. Terus bisa juga ada namanya rapeseed atau canola. Kalau di Indonesia kita sebut jarak ya, minyak jarak. Minyak jarak. Minyak jarak. Terus ada juga sunflower oil dari bunga matahari. Nah, terus ada juga yang dari buah. Nih, kalau dari buah contohnya minyak sawit, kan dari buah kelapa sawit ya. Terus ada juga minyak kelapa. Ada juga minyak olive atau zaitun bahasa Indonesianya. Zaitun dari buah. Dari buah, betul. Dan ada juga avocado oil atau minyak dari alpukat. Ya, terus selain dari itu ada juga dari nut. Nih, dari nut misalkan almond ya, nut oil ya. Jadi banyak sekali sumbernya. Kacang-kacangan itu, Kacang-kacangan, betul. Tapi pada intinya semua ini adalah trigliserida loh, sama. Cuma memang
susunannya itu beda-beda gitu ya. Kita tahu trigliserida ini terdiri dari asam lemak ya. Nah, asam lemaknya kan ada yang rantainya pendek, ada yang rantainya panjang. Nah, itu nanti yang akan membedakan minyak, Masing-masing. iya betul, minyak-minyak tersebut ya. Iya, iya, Ya, iya. kira-kira seperti itu. Dan selain panjang rantai yang membedakan adalah tingkat kejenuhannya gitu ya. Jadi ada yang minyak yang lebih jenuh, ada minyak yang lebih tidak jenuh, ya mungkin seperti itu. Oke, oke. Jadi trigliserida kan dari satu di sini gliserolnya, lalu ada 3 kakinya begitu kan, asam Betul, lemak asam ya. lemak, iya. Masing-masing asam lemaknya aja bisa beda-beda satu dengan yang lain. Betul. Dan dari jenis minyak tadi dari biji apa misalnya biji dari kanola, sama bunga matahari, sama itu iya. masing-masing beda-beda lagi Masing-masing itunya. beda, betul. Ada yang rantainya panjang, ada yang rantainya pendek ya, ada yang asam lemaknya jenuh kebanyakan, ada yang kebanyakan dia asam lemaknya tidak jenuh. Nah, nanti itulah yang membedakan karakteristik dari minyak-minyak tersebut. Gitu. Karakteristik kalau saya taunya karakteristik dalam hal kesehatan. Ya, Karena yang tidak jenuh itu yang sehat. Yang jenuh yang sehat itu praktisnya begitu selalu kita dari dokter ngomongnya. Tapi kalau dari segi apa namanya ciri minyak gorengnya ada beda nggak? Kalau yang panjang dan pendek itu beda apanya? Beda warnanya kah? Atau beda titik didihnya? Atau beda entah apa lagi beda gitu? Ada bedanya nggak? ya. Jadi kalau bicara minyak memang sangat beragam ya. Jadi tadi kita bicara mengenai berbagai macam sumber minyak. Jadi berbeda sumber minyak, berbeda juga karakteristiknya, gitu ya. Baik dari segi warna misalkan, ya kalau kita bicara mengenai minyak kelapa sawit, dia aslinya ketika kita ekstrak itu warnanya akan cenderung merah ke oren-orenan, ya kan? Merah malah ya? Iya, merah dia akan merah terang ya karena di situ ada beta karotin, gitu ya. Dan kalau kita bicara minyak kedelai, tentu warnanya akan lebih clear ya, lebih bening daripada minyak sawit. Ya, jadi memang akan berbeda-beda. Itu baru dari segi warna. Ya, kita juga ada perbedaan dari segi smoke point. Ya, biasa kalau Apa tuh titik didih? ya smoke point. Jadi smoke point itu temperatur di mana minyak itu mulai terbakar menghasilkan asap. Nah, itu kan tandanya starting point di mana minyak itu potensi mulai rusak karena panas. Gitu. Nah, itu pun berbeda-beda nih tergantung jenis minyaknya. Tergantung dari asam lemak kita tadi Iya, berarti ya? asam lemaknya juga, betul. Kalau misalkan minyak yang rantainya lebih pendek, ya biasanya itu cenderung lebih mudah untuk terbakar, gitu ya. Dan juga misalkan minyak yang lebih banyak kandungan asam lemak tidak jenuh, itu juga lebih mudah untuk teroksidasi dan terbakar. Yang gitu. tidak jenuh malah? Yang tidak jenuh. Yang sehat tuh tidak jenuh? Tapi dia lebih mudah Ya, lebih terbakar dan teroksidasi. teroksidasi, benar. Jadi perlu hati-hati malahan pakainya ya. Nah, betul sekali. Jadi kalau ditanya mana yang sehat, ya itu tricky. Jadi tergantung aplikasi pemakaian minyak tersebut itu untuk apa. Gitu. Jadi contoh misalkan kita ambil minyak yang tidak jenuh lah ya. Dalam hal ini kan ada minyak biji-bijian biasanya ya, bunga matahari, kacang kedelai. Itu cenderung banyak sekali asam lemak tidak jenuhnya. Tidak jenuh, atau sehat ya. kita bisa bilang PUFA ya biasa ya. Polyunsaturated fatty acid. Oke. Ya. Nah, tapi kalau kita pakai minyak itu untuk menggoreng deep fried nih, ya deep fried sampai garing Minyaknya sekali, banyak ya. minyaknya banyak berkali-kali. Nah, justru potensi dia untuk oksidasi dan rusak itu cukup besar. Malah lebih tinggi. Iya, karena minyak tidak jenuh itu mudah sekali diserang oleh oksigen, mudah diserang oleh panas, dan dia memang sifatnya tidak stabil. Seperti itu, ya. Karena ada ikatannya itu yang Iya, tidak jenuhnya itu masih ada tempat untuk Betul sekali. Iya, jadi masih ada diserang ruang oleh ini untuk diserang. oksigen atau oleh apa ya. Betul. Oh, I see. Gitu. Mudah-mudahan sih jelas nih teman-teman yang dengar ya. Ini memang agak kimia ya. Iya. Ya, tapi bisa bisa dipahami ya. Oke. Oke, ini saya akan coba tunjukkan ya Iya. berbagai jenis minyak dengan kandungan asam lemaknya masing-masing ya dok ya. Nah, kita bisa lihat nih mana yang paling tinggi minyak jenuhnya, ya saturated fat-nya, mana yang kandungan Yang merah ini saturated fat ya, yang minyak merah jenuh ya. Betul, ya. Berarti ini minyak kelapa paling banyak. Betul. 91% Iya. itu jenuh. Itu jenuh. Terus yang hijau apa itu? Ya, kalau yang hijau Monounsaturated ya, fat ya. selain omega dari 9. merah, ini minyak tidak jenuh ya, polyunsaturated fat. Oke. Cuma Ya. beda-beda itunya. Cuma porsinya. beda-beda nih, karena untuk klasifikasi minyak
tidak jenuh itu kita ada beberapa, yang ikatan rangkapnya 1, ikatan rangkap 2 dan 3. Gitu ya, makanya kita ada pembagian seperti ini gitu ya. Jadi memang yang paling sehat yang kita percaya adalah yang ikatan rangkapnya paling banyak. Ya biasanya ikatan rangkap 3 ya, 2 dan 3 lah. Gitu ya. Nah, jadi kita berarti bisa PUFA betul ya. Kalau ikatan rangkap 1 itu namanya monounsaturated MUFA. Ya, kalau 2 ke atas itu kita bisa bilang PUFA. Gitu. Nah, ini kan kita bisa lihat nih, memang yang paling jenuh itu coconut oil ya, diikuti dengan butter. Butter ya? Ya, butter ini yang dari binatang ya, animal fat. Dari hewani ya? Dari hewani, betul. Nah, kemudian menyusul minyak dari sawit, palm oil, ya. Dan kalau semakin ke atas ya, kita lihat saturated fat-nya makin kecil. Nah, biasanya ini adalah minyak soft oil. Ya, kita bilang soft oil karena minyaknya ini dia sangat lebih mudah untuk menguap lah, tidak mudah untuk membeku. Dia soft gitu ya, karena tidak mudah membeku. Jadi kita bilangnya soft oil. Jadi memang ada korelasi ya antara tingkat kejenuhan minyak dan panjang rantai dari minyak itu sendiri terhadap melting point. Ya, titik bekunya. Tapi minyak kelapa di suhu ruang cair ya? Nggak membeku. Ya, betul. Jadi yang mempengaruhi melting point ya sekali lagi ada 2 tuh ya. Jadi dari sisi panjang rantai, semakin panjang rantainya, dia akan semakin sulit untuk membeku. Ya. Nah, semakin pendek rantainya, dia akan mudah sekali untuk membeku. Contohnya adalah si minyak kelapa, coconut oil. Jadi mungkin dokter sering lihat ya kalau misalkan di supermarket ya ada produk minyak kelapa itu biasanya dia beku ya, disimpan dalam keadaan ya mulai membeku atau membeku total. Istri saya belanja, saya nggak tahu juga berarti. Iya gitu. Dan kalau kita bandingkan dengan minyak-minyak lainnya biasanya clear tuh. Ya. Nah, dan kalau kita amati terkadang nih ya, terkadang kalau di minyak yang base dari sawit itu kita bisa lihat tuh ada seperti cloud ya, semacam apa ya, sebagian dari minyak itu putih atau seperti akan membeku lah atau beku lah ya. Karena dia lumayan ya. Karena kalau kita lihat di sini 51%. betul. Dan itu tadi kan membeku itu ada 2 ya, satu panjang rantai, satu lagi tingkat kejenuhan. Nah, kalau minyak itu semakin banyak yang jenuh, itu juga akan cenderung semakin membeku ya di suhu ruang gitu. Ya, kita lebih suka sebetulnya sebutnya solidifikasi gitu ya. Solidify lah. Ya, minyaknya solidified. Ya. Jadi bahasa kerennya lah gitu. Jadi kalau minyak itu semakin banyak kandungan tidak jenuhnya atau PUFA-nya, itu dia akan semakin cair di suhu ruang. Makanya kalau kita lihat di supermarket minyak biji bunga matahari, minyak soybean, jagung biasa akan sangat clear. Itu ya. Benar-benar jernih, benar-benar cair ya. Cair. Ya. Dibandingkan dengan misalkan coconut oil ya, terus palm oil. Nah, jadi balik lagi nih, misalkan ke minyak sawit ya, minyak goreng dari base sawit. Kadang kita bisa temukan di supermarket ya, itu di bawahnya ada yang mulai membeku tuh, mulai solidifikasi ya, bentuknya tuh seperti awan-awan putih. Ya. Nah, itu kan suka jadi perdebatan tuh ya, apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga. Wah, ini berarti sudah rusak nih minyaknya nih gitu ya. Nah, jadi begitu lihat langsung di blacklist gitu. Nah, ya tapi sebenarnya ya kalau kita lihat ya, itu adalah fenomena yang natural, fenomena yang alami. Sifat karakter si minyaknya betul sekali ya, karena sawitnya. Ya kembali lagi ya ke minyak sawit, dia memang secara komposisi fats yaitu cukup banyak ya saturated fats-nya ya, dan itu yang menyebabkan dia kalau di kondisi suhu ruang atau biasanya yang lebih dingin ya, misalkan di supermarket ya, dia akan lama-lama mulai cloudy, solid. Iya, mulai solidifikasi. Padat ya. Ya, padat. Dan sebenarnya itu adalah fenomena yang normal. Jadi sifat ya. Betul, seperti kita misalkan mendinginkan air di freezer ya, lama-lama dia akan menjadi es. Atau misalkan seperti lilin. Ya, lilin kita nyalakan apinya, dia akan mencair. Ya kan? Nah, ketika sudah dingin, dia akan kembali solidifikasi lagi. Nah, itu akan sama seperti si minyak sawit ya. Nah, ini ada contohnya nih ya. Nah, kalau kita lihat nih yang kiri, itu orang-orang biasa sebutnya minyak beku atau minyak tidur lah. Ya, memang kalau secara visual terlihat tidak menarik ya. Jadinya kayak
orang akan mendebak-debak, wah ini sudah rusak nih, gitu ya. Nah, tapi ya sebetulnya kalau memang tidak ada kotoran lain, tidak ada impurities lain ya, kontaminan lain, sebenarnya ini wajar gitu. Jadi Hal yang wajar. Hal yang wajar, betul. Untuk Jadi jenis minyak ini untuk ya. jenis minyak ini, betul ya. oke, Biasa oke. ini terjadi di minyak base kelapa sawit. Iya. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, kalau minyak seperti ini ya, kalau kita panaskan, dia nanti akan balik lagi menjadi cair. Ya. Panaskannya bukan sampai titik didihnya, belum? Belum. Belum. Oh, Belum. baru panaskan Ya. sedikit. Dan biasanya ya, fenomena ini kan terjadi di supermarket yang temperaturnya cukup dingin nih, ya. Supermarket modern, misalkan yang di dalam mall ya, yang besar. Nah, ketika kita beli, kita bawa pulang ya, kita Suhu ruangan biasa. tempatkan di suhu ruang, ya dia biasanya akan mulai balik lagi. Atau misalkan kurang pun, kita bisa lakukan pemanasan simple, ya misalkan direndam di air hangat. Nah itu nanti dia pasti akan balik lagi, ya ke minyak yang jernih gitu. Jadi ini bukan menjadi sebenarnya bukan menjadi indikasi bahwa minyak ini Udah rusak. Oke. Iya. Oke. Berarti masih aman dikonsumsi. Masih aman dikonsumsi. Mungkin balik lagi ke gambar tadi Pak Jovi yang tadi itu. Jadi yang paling banyak omega 3-nya justru di sini adalah si flaxseed ya. Iya, flaxseed betul. itu Flaxseed. biji ya. Flaxseed biji. Dari biji-bijian ya, Iya. oilnya ya. Ya, jadi Kalau yang kuning apa? Omega 6. kalau kuning omega 6. Nah, ini juga ada itu juga ya, ada semacam isu sekarang kalau omega 6 jangan yang terlalu banyak omega 6-nya. Apa betul begitu Pak Jovi? Ada ini? Nah, kalau untuk kesehatan mungkin saya tidak bisa bicara banyak ya, gitu. Tapi yang saya tahu kalau omega 6 dan omega 3 itu harus ada rasionya tuh biasanya, ya kan? Nggak boleh terlalu over omega 6 dari omega 3-nya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan memang kalau flaxseed ini dia spesial ya, karena dibandingkan sumber-sumber minyak nabati yang lainnya, dia punya kandungan omega 3 yang cukup banyak. Ya. Dan kalau di tumbuhan yang lain ya, dari sumber yang lain itu sangat sulit didapatkan. Jadi kalau bisa kita cari sumber yang lain, ya itu paling cuma di fish oil atau minyak ikan. Fish oil. Iya. Nah, jadi Saya memang salah baca kayaknya itu. Iya. Yang banyak omega 6-nya ini apa? Sunflower ya malah ya. Flaxseed enggak Ya, salah. flaxseed ini omega 3-nya. Flaxseed itu omega 3 justru. Yang Iya. banyak itunya sunflower ya. Yang banyak omega 6 betul Sunflower. sunflower yang kuning, Sunflower sama soybean. corn oil juga banyak, soybean juga banyak. Oke. Memang yang biji-bijian yang banyak itu ya. Memang akan banyak di biji-bijian. Omega 6-nya. Betul. Mungkin nanti itu saya cari lagi sumber pembahasannya tersendiri. Ya, Kalau dari boleh. segi kesehatan sih Pak Jovi nggak gitu ini ya. Nah ini ibu-ibu juga suka nanya nih, kalau minyak goreng itu makin jernih, makin bening, makin bagus atau enggak sebetulnya? Ya, oke. Ini cukup menjadi perdebatan ya. Bahkan dari sisi processing kami ya di factory ini lumayan sering kita perdebatan dan kadang bisa membuat kepala pening juga nih dari sisi produksinya gitu ya. Jadi di Indonesia sendiri memang stigma masyarakat ya sampai hari ini itu minyak goreng yang semakin bening itu semakin bagus ya. Yang semakin mirip seperti air mineral itu berarti bagus sekali, sehat. Gitu ya. Nah, tapi itu kan dari sisi konsumer ya, dari sisi masyarakat. Nah, jadi kalau dari saya sendiri ya, saya ingin sekali menyampaikan dari sisi processing atau produksinya, gitu ya. Jadi sebenarnya semakin bening atau semakin jernih ya minyak goreng itu, berarti dari sisi processing akan semakin banyak treatment yang kita lakukan. Gitu. Nah, Treatment dalam hal? Nah, treatment ini itu ada banyak ya. Jadi kalau dari sisi pemurnian minyak, ya kita ada yang namanya itu proses bleaching. Bleaching itu proses. Bleaching itu diputihin kayak gini itu. Ya, Mirip, semacam itulah itunya ya, analoginya. pengertiannya. Ya, jadi bleaching itu proses pemucatan warna. Ya, jadi kita nggak bisa bilang warna hilang semua di sini, tapi secara parsial itu mulai kita pucatkan warnanya. Ya, dan kemudian setelah bleaching, nah, mungkin saya sampaikan dulu nih, di proses bleaching itu kita menambahkan chemical ya untuk proses pemucatannya. Nah, itu satu. Nah, kemudian setelah bleaching ada proses deodorisasi. Nah, di proses deodorisasi itu kita akan mencoba menghilangkan bau ya kan di odor ya. Jadi senyawa-senyawa yang menyebabkan bau dan juga pigmen-pigmen warna yang sebelumnya itu masih ada ya di minyak tersebut.
Nah, untuk menghilangkan bau ini, kita akan pakai temperatur yang sangat tinggi. Nah, jadi ada dua ya. Jadi intinya itu, pertama kita pakai chemical, Ya. ya bahan kimia, dan kedua kita pakai suhu yang sangat tinggi. Jadi kita menggunakan panas untuk memurnikan si minyak itu. Nah, sekarang pertanyaannya nih, untuk mendapatkan minyak yang sangat jernih ya, terutama dari base kelapa sawit. Nah, kita tahu sendiri ya, saya punya gambar di sini. Ya, kalau minyak kelapa sawit kita ekstrak itu namanya CPO, ya, crude palm oil. Dan dia secara naturally warnanya seperti ini, merah keoren-orenan. Nah, dari dia merah keorenan ini dia berangkat sampai nantinya menjadi minyak goreng ya, kuning kemilau seperti ini. Nah, itu berarti kita akan perlu melakukan yang tadi dua itu ya. Kita akan tambah chemical dan kita akan tambah panas gitu. Nah, jadi kembali lagi nih ya ke pertanyaan tadi, apakah minyak goreng yang sehat itu yang paling bening? Nah, coba kita mungkin lihat satu-satu sedikit ya. Semoga nggak terlalu rumit. Saya mencoba menyampaikan dengan bahasa awam ya, Dok ya. Oke, nah di proses pemucatan warna ya, sebenarnya apa yang kita mau pucatkan? Yaitu warna merahnya ini, merah keoren-orenan. Nah, kenapa sih dia bisa warnanya merah keorenan? Ya, ini saya bicara untuk minyak sawit ya, terutama. Nah, sebenarnya itu adalah beta karotin. Gitu. Beta karotin ini apa sih? Ya, dia mungkin dokter lebih paham lah ya. Dia kalau masuk ke tubuh, dia akan menjadi provitamin A. Ya, jadi salah satu prekursornya untuk pembentukan vitamin A di tubuh. Jadi ini sangat bagus. Ya. Nah, jadi untuk mendapatkan minyak yang jernih, kita terpaksa harus memucatkan warnanya. Berarti kita harus menghilangkan si beta karotinnya. Itu satu ya. Jadi si provitamin A kita bisa bilang. Nah, kedua ya, di proses pemanasan tadi ya, proses berikutnya deodorisasi, kita akan menggunakan temperatur yang sangat tinggi. Ya, jadi kira-kira itu seperti temperatur kita memasak lah, tapi lebih tinggi lagi, di atas 250 derajat. Nah, coba bisa dibayangkan di atas 250 derajat ya akan banyak senyawa-senyawa yang hilang ya. Oke, kita mau menghilangkan bau, tetapi selain dari bau banyak senyawa-senyawa yang sebetulnya bermanfaat ya, berguna ikut hilang. Jadi contohnya apa? Ya, salah satunya adalah vitamin E. Ya, vitamin E dalam hal ini tocoferol dan tocotrienol. Ya, nah vitamin E kita tahu ya khasiatnya apa, untuk sebagai antioksidan ya, supaya kulit halus. Nah, cara kerjanya itu seperti apa? Dengan cara dia mengorbankan dirinya sendiri untuk teroksidasi duluan. Ya, jadi dia melindungi senyawa yang tertinggal. Nah, jadi sama seperti di proses pemurnian atau refining minyak. Ya, jadi ketika kita pakai panas yang sangat tinggi, dia dulu yang akan berkorban. Betul, dia akan teroksidasi si vitamin E ini. Ya, padahal di minyak nabati kandungan vitamin E secara naturalnya itu dia banyak, gitu. Dia ada. Ya. Nah, tapi dengan adanya proses pemanasan ini, ya dia akan hilang. Ya, dia akan memang tidak semuanya hilang, ya, tapi akan berkurang banyak lah, ya, yang terkorbankan gitu. Dan juga tadi tuh beta karotin yang sudah kita mulai pucatkan parsial ya di proses bleaching, dia juga akan hancur ya karena temperatur yang sangat panas, dan juga dia akan terbawa tuh bersama si vitamin E, dihilangkan ya sebagai masuk ke byproduct atau produk samping ya. Sedangkan produk utama ya minyak itu sendiri, nah dia akan berkurang secara kandungan vitamin A dan juga kandungan vitamin E. Kalau dari segi rasa dan bau gimana? Ya, kalau dari rasa dan bau, memang di proses deodorisasi, dia akan membantu untuk menghilangkan itu. Ya, jadi sebenarnya antara, ya memang kita perlu, tapi di situ ada yang kita korbankan juga. Memang kalau misalnya masih yang merah begitu, bau dan rasanya atau apanya lah, ya rasa lah ya, apa mengganggu sekali. Sehingga mungkin ibu-ibu kayak lihat kalau minyak gorengnya kalau merah gini, males gitu. Memang beda itunya. Nah, memang kalau dari sisi warna dan aroma ya, tanpa proses refining atau pemurnian ya akan sangat sulit sekali untuk menghilangkan itu. Gitu ya. Jadi dia akan bau dan rasa itu akan ikut nempel bersama sumber minyaknya itu sendiri. Kalau digoreng menimbulkan bau apa gitu? Nah, betul sekali. Jadi ini mungkin yang jadi perdebatan juga ya. Jadi di Indonesia sendiri itu pernah ada project yang namanya red cooking oil ya. Jadi
sampai hari ini saya belum tahu lagi update-nya seperti apa ya, tapi ini pernah digalakkan oleh pemerintah, apalagi ketika kasus dulu minyak langka ya. Nah, jadi red cooking oil ini itu diambil dari sawit ya, dan tidak diproses dengan bleaching ya, pemujatan warna dan juga deodorisasi. Ya hasilnya seperti apa? Ya pastinya tertebak ya. Seperti di gambar ini dia akan merah. Nah, sekarang pertanyaannya apakah ibu-ibu rumah tangga ya, kita ambil contoh, akan mau menggunakan ini ya untuk menggoreng makanan, misalkan menggoreng kerupuk ikan yang biasanya warnanya putih, kita pakai ini, tentu warnanya nggak akan putih. Warna. Betul. Pertama warna, kedua aroma, gitu ya. Jadi minyak-minyak dari tumbuhan, yaitu akan punya aroma dari asal minyaknya itu sendiri. Ya, jadi minyak sawit pasti ada aroma sawit. Minyak kelapa pasti ada aroma kelapa. Sama ya, minyak kedelai juga ada aroma kedelai. Nah, apakah oke ya dengan kita memasak sesuatu, aromanya akan nempel dari minyak tersebut. Nah, itu yang jadi perdebatan lah ya sampai saat ini. Sejujurnya saya belum pernah lihat mungkin saya jarang beli juga ya, tapi kayaknya belum pernah lihat minyak goreng warna begini sekarang di supermarket. Iya, saya pribadi memang Dok, kalau kita lihat di supermarket itu saya belum pernah sebetulnya ya. Jadi ini saya baru lihat di internet ya. Jadi dan bukan saya di Indonesia, juga di negara lain. Ya, dan ini yang saya tampilkan ini contoh produk dari Malaysia. Ya, kalau di Malaysia itu mereka sudah ada dan dengan bangganya itu menjual minyak-minyak merah seperti ini ya, dan dengan itu tagline-nya mungkin ini lebih sehat ya, atau lebih sehat enrich ya, lebih kaya ya. Lebih kaya akan nutrisi ya, vitamin ya, dan di Indonesia sendiri menurut saya memang awareness orang itu belum ke arah sana lah ya. Jadi ketika kita lihat warnanya aja kayak wah ini merah sekali gitu kan. Gitu. Ya Dok, jadi saya mau tambahin sedikit lagi nih untuk processing atau pemurnian minyak ya. Nah, jadi kita tadi sudah tahu ya, terutama di minyak sawit ya, beta karotin yang merupakan provitamin A, itu kita hilangkan ya, karena untuk mendapatkan minyak yang jernih. Jernih tadi, oke. Gitu ya. Nah, tapi dari pemerintah Indonesia ya, kita ada program fortifikasi vitamin A. Apa artinya itu? Nah, jadi untuk minyak goreng ya itu perlu mengandung vitamin A dalam jumlah tertentu. Nah, sedangkan bentuk provitamin A yang tadi, yang beta karotin, itu kan kita sudah hilangkan. Gitu. Nah, jadi ini untuk sharing ya dari sisi pabrik processing ya, yang kita lakukan untuk menanggapi ini adalah dengan menambahkan vitamin A. Oh, udah diambil, sekarang tambahin lagi Betul, tapi bedanya vitamin A ini dalam bentuk bening ya, dalam rupa yang bening. Jadi dia tidak menambahkan warna di minyak itu sendiri. Gitu. Nah, jadi kalau menurut saya ini lumayan lucu ya. Gitu. Jadi kita hilangkan vitamin A-nya di processing ya, yang vitamin A yang berwarna, tapi di akhir kita tambahkan vitamin A yang bening, yang clear. Itu ya. Jadi demi mendapatkan minyak goreng yang clear, bening, jernih, dengan tetap mengandung vitamin A. Iya. Jadi yang di pasaran sekarang itu bening tapi sudah difortifikasi dengan betul. vitamin A-nya. Iya. Jadi ini salah satu program pemerintah juga. Jadi setiap minyak goreng itu ada vitamin A-nya. Itu. Dan satu hal lagi, ya mungkin banyak yang bertanya. Jadi minyak yang bagus itu, ya itu seperti apa ya? Tadi kan saya sudah sampaikan dari sisi clarity ya, tingkat kejernihannya. Ya. Jadi kalau semakin jernih, semakin bening, itu semakin bagus nggak? Ya, jadi itu kembali lagi. Jadi bisa iya, bisa juga tidak gitu. Nah, jadi gimana kita lihatnya? Ya ini memang cukup tricky. Ya memang harus sering-sering melihat ya visual dari minyak itu sendiri. Gitu. Jadi belum tentu yang semakin jernih, semakin bening itu jelek juga ya. Nah, jadi kita lihat nih jernihnya itu, beningnya, warnanya seperti apa gitu ya. Jadi kalau minyak goreng ya, terutama yang dari minyak sawit ya, dia secara warna harusnya itu lebih ke kuning kemilau. Ya, kuning kemilau. Jadi kalau dia sudah terlihat ke arah coklat ya, ke arah menghitam ya, itu berarti ya bisa saja indikasi rusak, oksidasi dan lain sebagainya gitu. Jadi
sekali lagi bukan, tadi saya sempat bilang ya, kalau semakin jernih ya berarti semakin banyak processing dan lain-lain, vitamin hilang gitu. Tidak ya. mesti. Nah, tapi bukan berarti nggak sehat juga ya. Jadi kita harus lihatnya dari segala sisi gitu. Oke. Ya. Jadi sebenarnya selama minyak itu masih terlihat wajar lah ya, kuning. Warnanya kuning kemilau ya. Pokoknya ke arah kuning lah, itu masih oke. Nah, kecuali dia sudah warnanya sangat butek ya, sangat keruh dan misalkan sudah mulai menghitam. Nah, itu ya berarti sudah sudah rusak. Ya. Dan selain dari warna, ya sebenarnya ada satu lagi indikasi. Tapi ini cukup sulit kalau kita posisinya itu di market, di pasar dan mau membeli minyak, yaitu dari baunya. Ya. Nah, kan susah kalau kita mau cium bau ya. Tapi itu salah satu indikasi juga. Kalau misalkan mulai tengik baunya, ya berarti itu indikasi rusak. Kalau baunya masih tidak berbau, ya berarti itu masih kondisinya masih bagus. Nah, tapi itu agak sedikit susah lah. Jadi ya memang kalau di market kita cenderung akan lihatnya color-nya ya, lihatnya warnanya. Jadi ya yang penting lebih bijak lah dalam memilih. Nah, ngomong-ngomong ini kan minyak sawit sama minyak kelapa itu kayak udah dia punya capnya sebagai minyak yang asam lemaknya jenuh ya. Dan kita terus terang aja, saya sebagai dokter juga kalau itu wanti-wanti pasien kalau bisa pilih minyak goreng yang tidak jenuh. Tadi ditampilkan contohnya ya, nanti teman-teman bisa lihat lagi gambarnya akan kita tampilkan yang kandungannya asam lemak tak jenuhnya banyak. Dan tadi Pak Jovi bilang sebetulnya yang lebih bagus itu yang tak jenuhnya yang ganda ya, yang polyunsaturated fatty acid. Kita bisa lihat lagi gambar itu mana yang kandungannya itu lebih banyak ya. Tapi sekali lagi tadi kita bahas jangan yang omega 6-nya rasionya terlalu tinggi gitu ya. Itu bisa dilihat dari masing-masing itu. Tapi sekarang banyak pertanyaan juga, kalau begitu ini minyak kelapa atau juga minyak sawit yang industrinya kan juga besar ya. Itu berarti apa nggak ada gunanya untuk kita pakai? Ya mungkin Pak Jovi nggak begitu bisa jelaskan secara kesehatan, tapi ya dari sisi pembuatannya atau apanya mungkin masih tetap ada guna atau enggak itu? Ya, oke ya. Jadi ini cukup menarik pertanyaannya ya terkait minyak yang jenuh. Karena stigma masyarakat sekarang begitu mendengar minyak jenuh, wah berarti nggak sehat nih. Iya, karena itu yang kita inikan juga dari dokter-dokter juga kan begitu ya. Ya, oke ya. Tapi sebetulnya ya selalu ada nilai positif dan negatif ya. Selalu ada kelebihan dan kekurangan untuk sebagian besar hal ya. Dalam hal ini minyak yang banyak kandungan lemak tidak jenuhnya. Ya, kalau kita bicara mungkin palm oil ya sebagai frying oil atau minyak untuk menggoreng ya dia cenderung akan lebih stabil. Minyak sawit ya? Minyak sawit ya. Kita bicara minyak sawit dulu ya, minyak sawit. Jadi dibandingkan dengan mungkin minyak biji bunga matahari, minyak soybean ya, terus minyak canola ya. Nah, kalau zaitun dia sebetulnya antara sawit dengan soft oil nih sifatnya. Nah, itu cukup menarik juga si zaitun ini, cukup versatile lah. Ya, nah kita kembali lagi nih ke sawit nih. Nah, kalau sawit itu cenderung akan lebih stabil, terutama di temperatur yang lebih tinggi. Gitu. Nah, kenapa? Karena kandungan lemak jenuh ini itu dia membantu untuk menjaga kestabilan minyak. Ya kan tadi kita sudah bicara kalau minyak yang banyak PUFA, ya banyak ikatan rangkap, di situ masih banyak ruang untuk dia bisa diserang. Diserangnya oleh apa? Ikatannya oleh oksigen, ya, betul. Masih jadi ambilin itu. Iya. Kalau jenuh udah kepake. Kalau jenuh sudah kepake, jadi oksigen datang mau menyerang sudah nggak ada tempat. Mana yang bisa saya serang ya? Sama juga dengan yang namanya panas. Ya. Jadi dia nggak rentan oksidasi, nggak rentan juga sama panas ya. Lebih tahan berapa? Lebih tahan. Tapi bisa nggak teroksidasi? Masih bisa. Gitu. Bisa nggak dia rusak karena panas? Masih bisa. Ya, cuman dia lebih stabil dibandingkan minyak-minyak soft oil ya yang dari biji-bijian tadi. Nah, itu kita bicara sawit. Nah, bagaimana kalau coconut oil nih? Coconut oil ya kalau minyak kita lihat ya? Betul minyak kelapa paling banyak. Itu paling banyak 91% itu kandungannya minyak jenuh. Nah, oke, jadi dari sisi ketahanan ya dia akan sangat stabil ya. Bahkan lebih stabil lagi dari si minyak sawit ya. Kan 91% dia saturated fat. Nah, tapi ada satu karakteristik lagi yang unik, yang cuman ada di
minyak kelapa yang tidak ada di minyak sawit dan lain-lain, ya, yaitu panjang rantai dari minyak kelapa. Ya, jadi kalau minyak kelapa, ya, asam lemaknya itu sebagian besar adalah rantai medium chain, ya, atau kita biasa sebutnya MCT. Asam lemaknya, panjang rantainya medium. Nggak panjang. Karbon C-nya ya? Iya, betul. Cuma karbon berapa? chain-nya. Antara 6 sampai 12? Ya, 6 sampai 12. Karbon gitu. C-nya. Karbon chain-nya. Ya, jadi kalau kita bicara minyak sawit, ya itu biasa dia di rantainya 16 sampai 18. Ya, kalau minyak biji-bijian itu lebih panjang lagi. Ada yang sampai 20 ke atas. Oke. Ya. Secara kimia apa tuh pengaruhnya pendek panjang itu? Korelasinya apa sih itu ya? Jadi kalau secara kimia ya mungkin dia akan pengaruh ke titik beku ya tadi ya. Nah, tapi yang mau saya tekankan itu pengaruhnya terhadap kesehatan ya. Oke lah, saya nggak bisa bicara sangat detail ya terhadap pengaruh di bidang medis dan lain-lain ya. Tapi kalau minyak yang semakin pendek ya dia akan lebih mudah dicerna. Lebih mudah dicerna ya? Lebih mudah dicerna. Ya, ini menarik nih Pak Jovini. Nanti mungkin saya bikin sesi khusus bahas boleh. asam lemak yang rantai pendek. Ternyata lebih bagus buat pencernaan. Atau bukan, lebih mudah dicerna. Lebih mudah untuk dicerna. Jadi orang yang ada gangguan pencernaan, iya, pakai minyak ini lebih betul. mudah. Jadi kalau pilihannya pasiennya ini, katakanlah profil lipidnya oke, resiko kardiovaskulernya, resiko jantungnya juga rendah, tapi dia ada masalah dengan pencernaan, mungkin dipertimbangkan minyaknya yang rantainya lebih pendek ya, supaya lebih mudah dicerna. Betul kira-kira sekali, itu arahnya ke sana dari kimianya. Iya, kesimpulannya ya. Jadi kalau ditanya minyak mana yang paling bagus, yang paling baik, ya itu memang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik dari masing-masing orang ya. Jadi kondisi dia seperti apa, ya minyak yang sesuai dengan kondisi dia itu apa, mungkin gitu. Oke. Iya. Sama seperti minyak yang tidak jenuh, itu kan selalu bagus. Tapi juga kita diwanti-wanti tuh, justru minyak tidak jenuh tadi yang nggak stabil kan, dia mudah teroksidasi, mudah hancur oleh panas ya. Mungkin itu sebabnya kalau dia digoreng berkali-kali, dipakai berkali-kali untuk menggoreng, dia bisa jadi jelek ya. Jadi jeleknya karena jadi minyak jenuh atau jadi apa itu dia? Nah, oke. Nah, ini cukup menarik juga ya pertanyaan dari dokter. Jadi kadang itu orang menyamakan istilah jenuh ya dengan minyak itu rusak gitu. Ya. Jadi sebetulnya ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, ya. ini secara kimia beda ya. Secara kimia itu beda. Disamain aja di masyarakat. Betul. Kadang masyarakat, wah ini minyaknya jenuh, rusak gitu ya. Nah, kita harus bisa membedakan nih istilah jenuh dengan minyak itu rusak gitu. Nah, tadi kita sudah banyak bicara mengenai minyak jenuh. Kenapa minyak jenuh? Nah, jenuh itu kita harus lihat dari kandungannya ya. Apa yang membuat minyak itu jenuh? Karena kandungan asam lemaknya itu banyak yang jenuh gitu ya. Jadi tadi ada yang PUFA, MUFA, ada juga yang jenuh atau saturated. Kalau dia lebih banyak ya, makin banyak saturatednya ya, seperti minyak kelapa ya, berarti dia akan cenderung jenuh ya, berbeda dengan rusak ya. Dan minyak jenuh ini ya itu bukan berarti kita pakai berulang-ulang ya minyak akan jadi jenuh ya, itu kurang tepat ya, saya bisa bilang sangat sulit ya bagi mungkin dari sisi masyarakat konsumen untuk membuat suatu minyak itu menjadi jenuh. Dari tidak jenuh jadi jenuh. Ya, dari tidak jenuh jadi jenuh ya, karena pertama ya kejenuhan minyak itu adalah dibawa secara natural oleh sumber minyaknya itu sendiri ya. Nah, jadi bisa nggak sih kita menjenuhkan minyak yang tidak jenuh? Itu bisa. Minyak apa misalnya? Ya. Tadi minyak zaitun. Minyak zaitun atau minyak kacang kedelai ya, jagung, sunflower itu kan terkenal minyak yang tidak jenuh lah ya. Baguslah untuk kesehatan ya kalau di stigma masyarakat. Bisa nggak kita jenuhkan? Nah, kalau dengan sehari-hari ya, kehidupan sehari itu sangat jarang atau sangat sulit sekali terjadi ya. Tapi bisa. Gimana caranya? Kita lakukan di pabrik, di processing ya. Di rumah nggak bisa lah ya? Iya, nggak bisa. Nah, itu dengan cara proses hidrogenasi. Ditambahin hidrogen. Iya, ditambahin hidrogen untuk menjenuhkan minyak tersebut. Oke. Kenapa sih minyak itu mau dijenuhkan? Ya, mungkin itu satu pertanyaan menarik lagi. Mungkin nanti kita bahas setelah ini ya. Nah, jadi pada intinya itu untuk mendapatkan tekstur.
Ya. Kedua, untuk menstabilkan minyak itu sendiri. Nah, teksturnya seperti apa yang kita mau dapatkan? Ya, minyak yang jenuh itu akan cenderung lebih padat. Ya sama ya, seperti tadi minyak kelapa dia akan cenderung beku. Padat. Nah, nanti aplikasinya untuk apa? Nah, untuk specialty fats. Nah, di sini banyak nih. Ada aplikasi ke coklat ya, ke margarin, untuk supaya baking padat. supaya padat, ya kan? Karena Kalau kita nggak meleleh terus ya, iya susah. meleleh. Kita mau bikin coklat meleleh kalau pakai minyak yang cair. Dijenuhkan. Iya, makanya kita jenuhkan. Sebetulnya jenuh kan tambahin hidrogen ya. Betul. Jadi dia akan ikatan C-nya ada 2 kaki gitu ya. Yang Iya, satunya ditambahin dari hidrogen dia otomatis 2 jenuh ya. kaki ditambahin hidrogen, jadinya tinggal 1 kaki. Nah, Jenuh, ketika dia sudah 1 kaki berikatan semua. itu jenuh. Langsung Nah, padat ya, lebih betul. padat. Nah, Oke. itulah definisi dari jenuh. Jadi tidak ada hubungan sama sekali dengan rusak. Gitu. Oke, walaupun jenuh dia di coklat nggak rusak Iya, lemaknya. nggak rusak. Belum Tapi tentu yang rusak. tadi kalau Iya. tidak jenuh, sekarang kita pakai ulang-ulang tuh bukan jadi jenuh, jadi rusak. Jadi rusak, betul. Nah, kalau yang merusak ya, mungkin saya ada slide-nya di sini. Jadi minyak itu ya, dia akan merespon terhadap perlakuan yang kita berikan ke minyak. Gitu. Jadi ada banyak sekali processing ya yang kita bisa lakukan baik dari sisi pabrik maupun dari sisi sebagai konsumer ya. Nah, tadi kita bicara tentang hidrogenasi ya, penjenuhan. Iya, iya. Nah, ini satu bagian sendiri. Nah, kalau kita bicara minyak rusak yang misalkan kita pakai berkali-kali untuk menggoreng, ya itu nanti akan masuknya ke oksidasi sama isomerisasi. Apa tuh artinya? Nah, kalau oksidasi ya minyak yang dia ada kontak dengan udara, dengan oksigen, Dengan oksigen. itu pasti ada potensi untuk oksidasi. Nah, kalau minyak teroksidasi, ya itu apa? Konsekuensinya itu banyak ya, ada biasanya bau, ya bau tengik, Jadi bau tengik. terus ada menimbulkan senyawa berbahaya. Ya, nah efeknya apa? Mungkin dokter yang lebih tahu. Ya. Oke, jadi ini kita biasa ya, sebut ROS ya, reactive oxygen specific. Jadi radikal bebas oksigen ya, mudah Ya, menyebabkan oksidasi ke oksidasi. ini di dalam tubuh kalau dimakan. Betul. Oke. Nah itu pertama oksidasi ya. Oksidasi ini ya dia akan semakin cepat lajunya itu kalau semakin panas. Nah jadi kalau minyak kita diamkan aja nih di suhu ruang, ada oksidasi nggak? Sebenarnya ada, tapi lajunya sangat lambat gitu. Nah ketika kita pakai untuk menggoreng, nah lajunya akan semakin cepat gitu, dan pasti ada oksidasi ketika kita menggoreng. Nah jadi balik lagi nih, tadi kalau minyak yang tidak jenuh, nah dia ruangnya banyak tuh. Masih banyak kakinya ruang yang masih kaki bisa yang masih bisa diserang oleh berikatan dengan oksigen. oksigen. I see. Nah, jadi tergantung aplikasinya untuk apa. Nah, misalkan minyak-minyak tidak jenuh itu kita pakai untuk menggoreng deep fried. Ya, misalkan bikin ayam goreng yang crispy sekali. Iya, minyak goreng yang banyak. Atau yang misalkan french fries nih, kentang goreng yang sangat garing sekali. Nah, di situ pasti akan banyak tuh oksidasinya. Ya kan? Dan apalagi kalau kita pakai berulang-ulang, nah di situ pasti akan akumulasi tuh senyawa-senyawa hasil oksidasinya. Gitu ya. Dan sebetulnya pemanasan itu bukan cuman ke oksidasi, tapi ada satu hal lagi namanya isomerisasi ini. Ya. Jadi isomerisasi itu dia adalah reaksi ya yang menyebabkan susunan gugus asam lemaknya itu berpindah tempat, ya berpindah posisi lah. Iya. Dan di sini itu ada potensi untuk menghasilkan yang namanya trans fat. Nah sekarang kita mulai bicara tentang trans fat nih. Ya jadi trans fat itu ya mungkin tadi kita sudah bicara tentang minyak lemak jenuh ya. Nah trans fat ini lebih bahaya lagi. Tentunya dokter pasti tahu lah, semua orang setuju ya. Jadi ini sudah bahan yang lama ya, trans fat itu semua orang tahu itu berbahaya ya. Jadi kalau minyak itu mengalami panas yang sangat ekstrim, ya dia akan bisa terisomerisasi gitu. Jadi dari yang sebelumnya tidak ada trans fat ya, itu bisa jadi ada trans fat, bisa terbentuk gitu. Ya, dan saya pengertian saya trans itu kalau yang rangkap begini, dia ikatannya kalau hidrogennya dua-duanya satu sisi itu ikatan cis namanya ya. Betul. Nanti kalau dia dipanasin banget, pindah satu ke bawah gitu. Jadi H-nya jadi satu ke atas tuh. Hidrogennya dia nggak perlu tambah hidrogen. Hidrogennya dari dia juga. Betul sekali. Cuma pindah doang. Ya, makanya nggak bisa jenuh. Kalau jenuh harus tambah hidrogen dari luar ya. Betul. Itu mesti di pabrik. Ya, kalau ini kita panasin dia pindah dari cis yang aman jadi trans gitu kira-kira ya. Mudah-mudahan sih teman-teman paham nih. Ini agak kimiawi tapi sebetulnya bisa dibayangkan sih, berarti nah begitu dia pindah langsung jadi jahat ya. Benar, betul sekali ya. Jadi kalau
minyak jenuh, justru dia lebih aman karena sudah nggak ada ruang kan tadi kita bilang. Jadi walaupun Kalau- pakai minyak tidak jenuh, tapi pinter-pinter pakainya. Satu, Ya. berarti nggak boleh diulang-ulang. Betul. Yang kedua, nggak boleh terlalu panas. Nggak boleh terlalu panas. Jadi Nggak oke, boleh deep fried gitu ya, pakai minyak tak jenuh. kalau deep fried tidak disarankan sih. Ya, Jadi untuk tumis-tumis aja gitu. ya minyak kalau tak untuk jenuh. tumis itu oke ya. Untuk ini kali ya, stir untuk fry lah. apa namanya, dioles-oles apa namanya, topping Ya, apa? dressing. Dressing, Dressing, ya, untuk ya. dressing aja ya. Ya dressing. Jadi Hmm. sebetulnya ada inilah ya untuk aplikasi apa itu pasti ada minyak yang sesuai untuk aplikasi tersebut ya. Jadi misalkan kalau di dunia apa ya perdapuran ya ada misalkan dressing. Dressing kita masih bisa pakai virgin oil ya atau unrefined oil. Nah, Minyak virgin. zaitun. Nah, ini sebagai contoh lah ya. Sorry, virgin oil bukan minyak itu, film Ya. apa? Minyak apa itu? Virgin itu minyak yang belum di-refine. Belum Jadi di-refine. kita lebih mudah kita bisa bilang unrefined lah. Ya. Unrefined. Jadi yang belum dimurnikan minyak itu. Jadi contoh yang banyak itu minyak zaitun. Ya, itu kan banyak yang tulisannya virgin ya, virgin olive oil. Iya, iya, Berarti iya. itu belum di-refine. Nah, kenapa sih orang suka itu? Ya karena aromanya ya kan. Aroma dan juga nutrisi dan vitamin yang ada di situ. Nah, kalau minyak unrefined itu memang smoke point-nya itu sangat rendah. Iya, iya. Ya, jadi masih Nggak banyak. bisa dipakai buat goreng-goreng. Ya, terlalu. betul. Masih banyak kandungan asam lemaknya di sana, bahan-bahan yang mudah menguap, belum dihilangkan. Jadi secara keseluruhan minyak itu sangat mudah untuk terbakar. Jadi smoke point-nya itu bisa dicari di Google ya. Kalau minyak unrefined biasa di bawah 200 derajat Celcius. Sedangkan kalau kita goreng ya, goreng standar lah itu hampir mendekati 200 derajat. Ya, itu yang goreng normal nih. Kalau goreng yang terlalu panas ya bisa lebih dari 200. Nah, jadi kalau minyak-minyak virgin seperti ini ya udah pasti terbakar. Gitu. Rusak. Nah, makanya disarankan kalau yang virgin itu ya hanya sebagai dressing. Gitu. Yang bisa mau bikin salad ya dioleskan aja gitu. Nah, terus kalau strata berikutnya ya, kasta berikutnya itu ya minyak-minyak soft oil. Ya, minyak soft oil tuh yang tadi dari biji-bijian ya seperti itu yang banyak sekali kandungan tidak jenuhnya. Ya itu untuk stir fry oke ya atau tumis-tumisan. Deep fried boleh nggak? Ya boleh asal masih dalam batasan wajar lah. Itu. Nah, gimana kalau minyak yang oke tadi soft oilnya itu refined ya berarti ya. Berarti kalau unrefined ya sama lah. Semua minyak yang di unrefined itu Cuma buat dressing aja. ya dressing aja. Smoke point-nya di bawah 200 gitu. Nah, ketika dia di refine, smoke point-nya bisa naik, bisa di atas 200 dan dia akan lebih tahan. Ya, baik mau di stir fry, deep fry. Ya, nah kalau deep fry yang tadi goreng sampai garing, ya memang lebih baik pakai minyak yang smoke point ya stabil lah. Minyak jenuh berarti. Minyak yang jenuh itu akan lebih bagus. Ya misalkan olive Olive itu? olive itu dia di tengah-tengah sebetulnya. I see. Ya, jadi sawit oke ya. Terus olive itu sedikit di atas sawit untuk kestabilannya. Ya, terus minyak soft oil boleh nggak? Boleh. Ya asal dalam batasan wajar. Ya tadi saya bilang ya. Jadi jangan pakai berulang-ulang, jangan terlalu panas juga gitu. Ya. Kalau saya pribadi ditanya nih, boleh berapa kali sih? Misalkan ya tahulah namanya ibu-ibu mau menghemat minyak goreng nih. Misal habis masak, sayang minyaknya mau pakai lagi. Ya boleh paling tidak 2 kali lah cukup lah. Ini dari segi ini ya, Ya. chemistry ya, Dari sisi chemistry ya, segi ekonomi juga. ekonomi juga ya boleh Kalau paling saya nggak. dokter biasanya bilangnya jangan sih sebetulnya. Iya. Tapi ya ini real Betul. life gini ya lah ya. Iya, kalau dari sisi ekonomis kayak aduh sayang sekali nih minyaknya kayaknya masih belum hitam nih, masih Berapa? 2 kali? clear ya. Paling maksimal 2 kali lah. 2 kali. Ya, Oke. 2 kali itu pun ya sebenarnya Kalau kalau bisa bisa jangan. janganlah. Oke. Iya, pakai sekali aja. Mungkin seperti itu. Oke. Nah tadi ngomongin biji-bijian, minyak biji-bijian itu saya pernah dengar itu minyak biji-bijian itu juga bahannya ada yang istilahnya apa GMO itu ya, Ya, genetically modified, O-nya apa tuh ya? Origin, apa O-nya apa? oil. Oil, Ya, genetically modified. genetically modified oil. Jadi ada Ya. unsur rekayasa genetik atau apa Betul, maksudnya? rekayasa genetika. Untuk membuat Ya. si minyak yang dari biji-bijian. Iya, itu Itu jadi gimana maksudnya? tujuannya untuk membuat minyak itu menjadi lebih bagus dari sisi apa? Nah, ada banyak nih sebenarnya tujuannya. Ya, biasanya itu pertama supaya lebih tahan terhadap hama, ya kan? Ada juga supaya dia produksinya bisa
lebih banyak. Jadi kalau di perkebunan, di pabrik, kita biasa bicara yield. Jadi yield produksinya dengan mungkin resource yang sama, modal yang sama, kita bisa dapat minyak yang lebih banyak gitu ya, dengan cara memodifikasi gennya. Oh, ini Ya. kalau secara bisnis lebih menguntungkan. Secara bisnis lebih menguntungkan, betul. Dan tanamannya lebih kuat ya. Dan mungkin karakternya ya, karakter dari si minyaknya itu kita bisa modif menjadi semakin mirip yang kita mau gitu ya. Nah, itu hanya salah satu, salah dua dari banyak sekali manfaat yang mau dicapai ya, dari GMO itu. Ya, cuman selain dari benefit ya, ada juga kekurangan-kekurangannya ya, dan inilah yang kadang menjadi perdebatan gitu. Iya, banyak yang nolak pakai Betul. minyak dari seeds oil ini karena GMO. Betul ya. Jadi kalau dari sisi kontranya ya, jadi banyak penelitian itu menemukan minyak GMO itu bisa menghasilkan reaksi alergi ya ke sebagian orang. Nah, terus bisa juga membuat kita resisten terhadap antibiotik. Nah, mungkin ini dokter yang bisa lebih tahu Mungkin nih nanti kalau ditelusuri lebih lanjut. lagi nih, ya, Betul, lebih ini dalam cukup itu. menarik nih. Nah, Terus itu omega 6-nya lebih banyak katanya. untuk omega 6 itu saya mungkin belum tahu ya. Mungkin bisa jadi topik selanjutnya lah gitu. Ya, jadi ada kelebihan, ada juga kekurangan-kekurangannya. Dan ini sampai hari ini juga selalu menjadi Belum fix betul ya. Iya, belum fix. Saya sih baca-baca kalau dari ya katakanlah dari badan-badan jantung yang dunia seperti AHA atau apa, memang nggak ada secara khusus menyebutkan itu, nggak boleh sih, karena belum sampai terbukti bahwa dia tidak atau merugikan kesehatan ya. Iya, Tapi ini bahan bagus sih, nanti mungkin saya perlu cari tahu lagi nih soal minyak dari seeds ya, dari Iya, bijian ya, iya. dalam hubungan GMO ya. Ya, biasa yang banyak itu dia soybean sama canola. Soybean dan canola. Iya, soybean Oke, canola. oke. Dan ya memang kalau kita mau cari yang tidak GMO, kadang sulit tuh. Kita harus betul-betul lihat labelnya, ditulis non-GMO. Oh, Non-GMO, nah baru itu yang murni lah, natural. betul-betul murni. Gitu. Sedangkan Lebih yang mahal lebih maksudnya. mahal. Lebih mahal ya? Iya, pasti lebih mahal. Oh, oke. Itu. Oke. Mungkin gitu. Mungkin satu lagi Pak Jovi, soal mentega sama margarin. Nah, ini juga nih, saya aja yang dokter kadang bingung, ini mentega apa margarin gitu ya, kadang suka terbalik-balik. Karena warnanya sama, tekstur kelihatannya sama begitu. Ini mana yang lebih sehat atau mana yang lebih baik, itu gimana itu? Nah, oke, ini cukup menarik ya. Ini topik yang sering diangkat ya di diskusi-diskusi. Jadi pada intinya ya, butter itu mentega ya, butter mentega itu berasal dari lemak hewani, dari hewan ya. Jadi animal fat. Dan kalau margarin ya, margarin itu berasal dari lemak nabati atau tumbuhan. Oke, Jadi itu simpelnya dulu itu. bedanya. Oke. Ya. Jadi margarin dari tumbuhan, mentega dari binatang, animals. Ya, jadi intinya seperti itu. Sempat kita singgung di awal ya, perbedaan dari lemak hewani dan lemak atau minyak nabati. Ya, jadi secara natural kandungan mereka itu berbeda. Ya, walaupun sama-sama intinya itu trigliserida atau lemak, ya, tapi komposisinya berbeda tuh. Ya, jadi kalau lemak hewani, ya, contohnya misalnya seperti butter ini, ya, dia cenderung lebih banyak lemak jenuhnya, ya. Dan selain daripada itu ada bonus nih, ya, bonusnya itu kolesterol. Jadi ada kolesterol. Iya, nah, jadi bukan bonus yang baik, tapi bonus yang kurang baik nih, kesehatan dari segi kesehatan. Nah, jadi secara natural kolesterol itu ada di lemak hewani. Ya. Itu ya. Berarti di butter ada. Di butter itu ada secara alami. Oke. Ya, dan bukan cuman dari butter ya. Jadi dari misalkan contoh tallow ya, tallow itu dari sapi itu ada kolesterol, dan misalkan lard itu dari babi itu juga secara natural ada kolesterolnya. Nah, kalau kita bandingkan nih di sisi satu lagi lemak nabati itu secara natural itu nggak ada kolesterol. Ya, pasti nggak ada kolesterol. Ya, nggak ada kolesterol. Cuman dari sisi processing ya, nah sebenarnya kita balik dulu nih ke basic si margarin itu sendiri. Sebenarnya margarin itu dibuat itu untuk menyerupai si mentega. Oh gitu. Jadi yang lebih dulu ya itu kan mentega, ya, yang orang pakai lebih dulu
orang suka dengan aromanya ya, dengan Rasanya ya, karakteristiknya, ya, rasanya, ya. strukturnya, Teksturnya ya. tekstur, bagaimana dia bisa melting, creamy. Iya, iya, iya. Nah, tapi butter ini ya dia dari sisi harga itu akan lebih mahal dari margarin ya. Kenapa? Karena itu produk natural gitu. Nah, margarin ini dibuat untuk bisa menyerupai butter dengan harga yang lebih ekonomis. Oh, gitu. Ya, dan dengan dari sumber yang lebih melimpah di muka bumi itu, yaitu tumbuh-tumbuhan ya, dibandingkan dengan sumber dari animals gitu. Ya, makanya di sisi processing atau proses pembuatan si margarin ya, ini kita banyak sekali melakukan rekayasa atau modifikasi. Oh, gitu. kalau ini natural kalau butter itu natural. Nah, ini banyak ini. Margarin itu adalah processed food ya. Jadi banyak sekali rekayasa yang kita lakukan, tujuannya apa? Supaya bisa menyerupai si butter ya, si mentega ini. Nah, dalam proses ini ya, dalam proses kita membuat margarin ya, ada satu potensi ya untuk menghasilkan yang namanya trans fat. Trans tadi lagi. Iya, trans fat yang kita tahu itu adalah lemak yang berbahaya. Sorry, ada potensi atau memang sengaja dilakukan? Nah, saya bilang di sini potensi, Dok. Kenapa? Ya, karena kita sebetulnya ada beberapa alternatif proses untuk membuat si margarin ini. Tanpa jadi trans. Ya, ada beberapa alternatif, tapi proses yang paling simple, yang paling murah, itu adalah yang menghasilkan trans. Nah, jadi di proses ini, itu pasti, ya saya bisa bilang, pasti akan menghasilkan trans. Nah, proses ini namanya adalah partial hidrogenasi. Hidrogenasi. Ya, jadi tadi kita kasih hidrogen. Betul, tadi kita sempat bicara mengenai minyak tidak jenuh mau dijenuhkan, ya kan? Nah, di sini di screen saya ada nih, ya. Nah, kalau kita mau menjenuhkan minyak, ya kita akan lakukan hidrogenasi. Nah, kalau kita jenuhkan secara full, ya, dia akan jadi jenuh, jadi padat. Ya, akan menjadi sangat padat dan lebih stabil. Iya, iya. Nah, tapi untuk membuat lemak-lemak tertentu sebagai bahan baku dari margarin, ya salah satu proses yang populer adalah ini dulu ya, hidrogenasi parsial. Sebagian. Hidrogen. Nah, di hidrogenasi parsial ini ya kita bayangkan dia tuh nggak sepenuhnya si ikatan tangan-tangan, ikatan rangkapnya dilepas. Jadi masih ada yang ditinggalkan. Nah, disitulah ada potensi terbentuk switch dari isomerasi cis, tadi ya. Isomerisasi dari cis menjadi trans. Nah, inilah proses yang dulu ya. Dulu itu banyak sekali orang lakukan karena simple, di industri ya, simple, murah, cepat. Ya, untuk bisa menghasilkan minyak yang karakteristiknya nanti mirip tuh seperti si butter. Ya, dan ini bukan cuma di dunia butter dan margarin nih. Jadi di dunia coklat itu pun sama. Bikin gitu juga. Ya, jadi sebenarnya mirip-mirip nih kalau di dunia per bakingan ya, kita punya butter, kita buat margarin untuk menyerupai si butter ya. Nah, kalau di dunia coklat ya, kita punya yang namanya cocoa butter. Cocoa butter itu yang memberikan tekstur coklat yang sangat nikmat. Ya, jadi ketika dia coklat itu ya, yang coklat natural ya, yang coklat premium lah biasanya ya, itu akan masih menggunakan namanya cocoa butter. Nah, itu yang memberikan tekstur ketika kita simpan di ruangan, dia padat, nggak lumer, nggak meleleh lah. Nah, tetapi ketika mulai kita konsumsi, masuk ke mulut, dia akan melt. Nah, itulah yang kita cari dari coklat ya kan. Jadi sensasi dia, wah, enak sekali melting di lidah. Ya, dan ketika dia masuk ke tubuh, dia akan completely melt, dissolve, akan lumer sepenuhnya. Nah, tekstur itulah yang mahal. Kenapa coklat-coklat premium yang masih menggunakan cocoa butter itu mahal? Nah, itulah tekstur yang orang cari dari coklat. Nah, padahal source atau sumber si cocoa butter itu nggak banyak, ya. Sama lah tadi seperti butter. Ya, terbatas lah itu. Bisa dicari dengan harga yang mahal. Nah, makanya dari sisi vegetable atau lemak tumbuh-tumbuhan, kita juga melakukan processing atau rekayasa menghasilkan yang namanya cocoa butter replacer, cocoa butter substitute, dan cocoa butter equivalent. Ya, jadi tiga ini itu dibuat untuk menyerupai sifat si cocoa butter. Mirip analoginya. Cocoa butter tadi mah lemaknya nggak ada transnya.
Iya betul, nggak ada karena kan Ya, natural dari natural. tumbuhan. Nah, jadi dari antara beberapa opsi ya tadi itu ada salah satunya ya yang menggunakan partial hidrogenasi. Jadi sama tuh. Ya, jadi proses ini sangat eh, Mudah. cepat, ekonomis, lebih mudah daripada yang lainnya. Gitu. Nah, Oke. jadi bukan cuma di margarin, ada juga di dunia percoklatan. Oke, jadi kalau Gitu. singkat kata berarti ini butter dari hewani, lemaknya jenuh. Nggak bagus juga ya. Iya. Ini margarin, tapi kalau bikinnya tadi pakai metode itu lemaknya trans, tambah nggak bagus juga itu. Iya. Lebih nggak bagus lagi dia itu. Iya. Nah, cuma sekarang ini saya dengar udah nggak diperbolehkan itu pakai cara begitu. Jadi yang margarin sekarang lemaknya mestinya sih kalau bener dia nggak ada transnya. Iya. Berarti yang mana yang lebih bagus kalau gitu? Ya, oke. Ya, jadi untuk di hari-hari ini ya memang yang namanya proses partial hidrogenasi itu sudah sangat dikontradik ya, sangat Dilarang orang-orang ya? ditolak, Ya, dilarang FDA kan banyak. nggak boleh lagi Iya, kalau betul, yang di banyak negara juga sudah banyak yang dilarang. Tapi tetap ya kita harus lebih aware lah ya dengan ingredients, komposisi ya misalkan margarin sebenarnya sudah sangat banyak yang nggak ada transnya gitu ya. Jadi sudah banyak yang dibuat dengan cara yang lebih sehat ya walaupun secara cost lebih mahal ya tentunya ya. Nah, jadi tips dan triknya tetap kalau kita mau beli margarin ya, mau beli misalkan coklat ya, baca ingredients-nya ya. Apakah ada namanya trans fat? Kadang-kadang dia nggak tulis begitu, ditulisnya Ya. partially hydrogenated. Nah, ada dua cara biasanya, partial hydrogenated fat ya atau trans fat. Kalau partial hydro itu berarti caranya, kalau trans fat itu hasilnya. Iya. Jadi kita harus lebih aware lah gitu. Banyak kok sekarang produk-produk yang sudah bebas dari trans fat untuk margarin dan coklat gitu. Nah, tapi kalau dari sisi benefit gimana nih, mana yang lebih sehat? Nah, ini tricky juga ya. Jadi kembali ke masing-masing bagaimana kita mendeskripsikan sehat itu seperti apa. Gitu. Nah, coba kita bandingkan margarin ya. Margarin dengan si mentega lagi nih. Nah, kalau butter ya, margarin sekali lagi ya, tujuan awal dibuat margarin ini itu untuk menyerupai si butter. Karena pada dasarnya sifat dari margarin ini ya seperti tumbuhan. Ya, baik dari sisi aromanya, warnanya, ya, terus karakteristiknya. Nah, kita lakukan lemaknya berarti nggak jenuh. Lemaknya kalau dari tumbuhan ya tergantung tuh. Tadi kan kita lihat ya. Ya, jadi kalau dari tumbuhan cenderung memang lebih banyak tidak jenuh lah dibandingkan dengan si mentega gitu. Nah, tapi concern di sini yang mau saya sampaikan itu lebih ke yang sampai ke customer atau yang memakai ya. Nah, biasa apa sih yang orang harapkan dari si margarin? Ya, yang paling banyak itu biasanya aroma. Gitu. Nah, coba aja kita lihat contoh ya, misalkan orang beli martabak manis. Nah, biasa orang akan mau bayar Khusus lebih mahal ininya, untuk bisa pakai butternya. butter yang Merek merek tertentu tertentu itu ya. nih, yang Iya, premium, iya. ya kan? Biasa, oh nggak apa-apa lah, nih lebih mahal. Tapi Lebih saya mau enak. dapatin ya rasa yang lebih enak, lebih creamy dengan mentega merek tertentu itu. Itu kan itu orang cari. Nah, jadi kalau dari sisi margarin, ya Nggak ada itu, nggak dapat. itu nggak bakal ada secara natural karena itu dari tumbuhan gitu. Nah, jadi apa yang dilakukan di pabrik atau di processing, kita tambahkan aroma sebagai ingredients, ya kan, untuk bisa mengimitasi aroma dan rasa si margarin. Nah, di situ itu baru satu hal tuh, baru aroma ya. Kemudian warna, coloring, ya kan? Dia lebih pucat ya. Ya, kalau dari tumbuhan, dia pasti secara natural akan lebih pucat, benar. Warnanya lebih jernih gitu dibandingkan dengan butter. Nah, di situ biasanya kita akan tambahkan pewarna juga supaya menyerupai si butter. Gitu. Itu baru kedua. Ketiga, pasti ada bahan pengawet juga, ya kan? Dan lain sebagainya. Jadi dari segi rekayasanya kurang sehat. Iya, dari sisi processing itu prosesnya berlapis-lapis pasti untuk membuat suatu margarin dibandingkan dengan butter yang sebagian besar itu ya kita dapatkan secara alami gitu. Jadi itu ya mungkin bisa dikaji sendiri
ya, sisi mana yang lebih sehat gitu ya. Jadi tergantung kita mau lihatnya dari mana. Wah, ini luar biasa ini. Saya pribadi dapat banyak ini dari Pak Jovi ya. Walaupun masih banyak pertanyaan ini sebetulnya dari segi tadi kita GMO, omega 6 ya, terus juga mau pilih butter atau margarin yang ya tentu itu praktis sehari-hari, masih banyak ruang buat kita diskusi. Tapi saya kira ini sudah memberikan banyak masukan buat saya dan tentu buat teman-teman yang mendengar sampai di akhir ini. Saya kira kita diskusinya sangat bermanfaat hari ini. Terima kasih Pak Jovi. Nanti mungkin kapan-kapan kita undang lagi, kita sharing-sharing lagi soal minyak ini. Bisa diatur. Ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak sampai di akhir. Dan buat teman-teman yang suka dengan konten seperti ini, boleh subscribe Seputar Jantung dan juga share video ini kepada teman-teman yang lain supaya bisa menyebarkan manfaatnya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam jantung sehat.